Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendri Ega Putra. NIM saya 1825111. Saya adalah salah seorang mahasiswa program studi manajemen yang mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia di Universitas Pasir Pengarayan. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu di bidang studi Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu Ibu Nurul Hidayati MSI, dan yang saya banggakan adalah teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian saya yang saya beri judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Budaya Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior atau OCB di kantor UPBU atau Unit Penyelenggara Bandar Udara Pasir Pengarayan. Baik, sebagai kata pengantarnya, sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting di dalam suatu organisasi karena merupakan sumber yang mengendalikan organisasi itu sendiri. Sumber daya manusia dalam organisasi maupun perusahaan di setiap kegiatan terutama diarahkan untuk mencapai tujuan dari organisasi maupun perusahaannya. Usaha pencapaian tujuan ini dilakukan dengan cara melakukan hubungan yang baik antar karyawan sesama karyawan dan antar karyawan dengan atasannya. Dan hubungan yang baik tersebut dilakukan dengan cara menjaga komunikasi yang baik antar sesama karyawan dan juga menjaga komunikasi yang baik antar karyawan dengan atasannya. Dan apabila komunikasi ini dapat terjalan dengan baik, maka perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan sebaik mungkin. De Vito menyatakan, komunikasi interpersonal dilakukan secara berhadap-hadapan atau bertatap muka langsung. Bentuk bertatap muka langsung ini sering kita sebut perbincangan atau percakapan. De Vito juga menyatakan ada 5 aspek di dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua empati, yang ketiga dukungan, yang keempat rasa positif, dan yang kelima kesamaan. Itulah merupakan hal yang sangat sepele seperti komunikasi ini, namun sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu organisasi, dan hal ini banyak dilupakan oleh karyawan ataupun atasan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya, apabila karyawan dalam berperilaku sesuai dengan budaya organisasi di tempat kerjanya, maka karyawan akan dengan mudah menyesuaikan diri dan mudah dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Selain itu, karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja karena mengikuti budaya organisasi yang ada dan dapat menumbuhkan komitmen terhadap organisasi atau perusahaannya. Budaya organisasi adalah sistem makna dan keyakinan bersama yang dianut oleh para anggota organisasi yang menentukan sebagian besar cara mereka bertindak satu terhadap yang lain dan terhadap orang luar, menurut Robin and Judge 2007. Budaya organisasi adalah asumsi dasar diciptakan atau dikembangkan oleh kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan masalah-masalah eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap berharga, dan karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk melakukan hal yang benar untuk menyadari, berpikir dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya Organizational Citizenship Behavior. OCB merupakan aspek yang unik dari aktivitas individual dalam bekerja. Organisasi akan dikatakan berhasil apabila karyawan tidak hanya melakukan tugas pokoknya saja, namun juga mau melakukan tugas ekstra seperti mau bekerja sama, tolong menolong, memberikan saran, berpartisipasi secara aktif, serta pelayanan ekstra kepada pelanggan, dan mau menggunakan waktu kerjanya dengan efektif. Sebelum karyawan melakukan perilaku ini, akan ada penyebab mengapa mereka rela melakukan hal tersebut, yang sebagian besar disebabkan oleh besarnya kepuasan kerja karyawan terhadap perusahaan dan maupun baiknya komunikasi yang dilakukan antar karyawan serta bagaimana budaya dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, inilah yang menjadi target dari beberapa
tujuan-tujuan pimpinan melakukan beberapa cara agar OCB ini dapat terwujud di dalam diri karyawan ya, ataupun anggota di dalam sebuah organisasi, agar perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut dengan mudah ya, dengan baik, dengan adanya kerjasama antar karyawan, saling tolong menolong, bahkan saling merasakan sakit apapun saling merasakan senang yang dirasakannya di dalam perusahaan tersebut. Dan berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian sebagai berikut, yaitu pengaruh komunikasi interpersonal dan budaya organisasi terhadap organizational citizenship behavior atau OCB di kantor UPBU atau unit penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangarayan. Kami harapkan ya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi si penulis, bagi perusahaan maupun si pembaca ya. Bagaimana pengaruh ya, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi terhadap organizational citizenship behavior khususnya di kantor UPBU ataupun unit penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangarayan. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Menurut Miftah Toha, komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak bakal terjadi kalau tidak menyampaikan berita tadi, penyampaiannya secara patut dan penerima berita menerimanya tidak dalam bentuk distori. Namun demikian, komunikasi dalam kenyataannya tidak seperti yang dikatakan tersebut. Banyak terdapat sejumlah kemungkinan penghalang atau blocks dalam penyaring atau filter di dalam saluran komunikasi. Pengirim mencoba untuk mengkodekan berita atau sebuah pikirannya ke dalam suatu bentuk yang dianggapnya paling tepat. Kemudian ia kirimkan kode-kode buah pikirannya tadi, dan penerima berusaha memahami kode tersebut atau bisa dikatakan decoding. Tetapi dalam proses perjalanan berita tadi, banyak terdapat serangkaian persepsi atau gangguan yang mencoba untuk mengurangi kejelasan dalam ketepatan berita. Halangan besar untuk mencapai komunikasi yang efektif adalah jika terjadi aneka macam persiapan pengiriman menyampaikan berita. Baik, selanjutnya yaitu teori komunikasi interpersonal. Dalam konteks komunikasi interpersonal, sejumlah teori komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan teori-teori komunikasi antar pribadi telah banyak dirumuskan dan dikembangkan oleh para ahli. Teori komunikasi interpersonal dalam rangka menjelaskan bagaimana orang memberikan makna terhadap suatu kejadian, mengapa mereka bertindak, dan dengan cara mereka bagaimana mereka membuat keputusan tentang pesan dan efek komunikasi yang terjadi dalam hubungan. Berbagai teori komunikasi interpersonal yang dapat digunakan untuk memahami proses komunikasi adalah sebagai berikut. Pertama yaitu konstruktivism atau kerangka kerja teoritis. Yang kedua, symbolic interaction atau teori interaksi simbolik. Yang ketiga yaitu attribution theory. Yang keempat, fundamental interpersonal relationship orientation theory. Yang kelima, action assemblability theory. Yang keenam, communication accommodation theory. Dan yang ketujuh, social penetration theory. Yang kedelapan yaitu the relationship development model. Yang selanjutnya yaitu elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berpesan sebagai sumber atau source, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima receiver, yakni menerima pesan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sifat komunikasi interpersonal. Menurut Joseph De Vito 2013, komunikasi interpersonal memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih yang masing-masing saling tergantung. Berikutnya, komunikasi interpersonal adalah secara intern bersifat relasional. Dan yang ketiga, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Dan berikutnya, komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal maupun pesan non-verbal. Dan yang terakhir, komunikasi interpersonal berlangsung dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai pilihan. Baik, selanjutnya kita masuk ke budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah karakteristik yang ada dalam suatu organisasi dan menjadi pedoman bagi organisasi dengan cara yang membedakan dengan organisasi lain. Dengan kata lain, budaya organisasi merupakan norma perilaku serta nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi
dan digunakan sebagai dasar tata tertib organisasi. Selain itu, organisasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagaimana hal-hal diselesaikan di tempat tersebut. Menurut Dell dan N. Kennedy, 2000, budaya organisasi dalam suatu organisasi melibatkan sekumpulan pengalaman, filosofi, pengalaman kerja, harapan, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang kemudian akan tercermin dalam perilaku anggota mulai dari pekerjaan internal maupun pekerjaan eksternal di dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah beberapa pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Mondi and No, 1996. Pengertian budaya organisasi adalah sistem nilai bersama, kepercayaan dan kebiasaan yang ada dalam suatu organisasi yang berinteraksi dengan struktur formalnya untuk menciptakan norma-norma perilaku. Dan menurut Hodge Anthony dan Wells, pengertian budaya organisasi adalah konstruksi dari dua tingkat karakteristik, yaitu karakteristik organisasi yang dapat diamati dan tidak dapat diamati. Selanjutnya kita masuk ke Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Organizational Citizenship Behavior atau OCB merupakan perilaku kerja yang biasanya tidak terlihat atau diperhitungkan. Perilaku ini muncul karena perasaan individu sebagai organisasi yang memiliki rasa puas apabila melakukan sesuatu yang lebih dari organisasinya, menurut Wulani 2005. Dan menurut Organ 1988, dalam penelitian Sharma et al. 2001 menyebutkan bahwa Organizational Citizenship Behavior atau OCB merupakan perilaku individu di luar peran yang secara tidak langsung atau eksplisit dapat dikenali dalam suatu sistem kerja formal dan secara agregat mampu meningkatkan efektivitas organisasi. Dan masih banyak lagi definisi tentang Organizational Citizenship Behavior atau OCB menurut para ahli lainnya. Baik, kita masuk ke berikutnya yaitu indikator Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Menurut Graham dalam Ahdiana 2009 mengemukakan 3 bentuk OCB, di antaranya yang pertama obedient, yaitu perilaku yang menggambarkan kemauan karyawan untuk menerima dan memenuhi peraturan dan prosedur organisasi. Baik ya, kita masuk ke dimensi Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Menurut Organ 1988, Organizational Citizenship Behavior atau OCB dibangun dari 5 aspek, diantaranya yaitu yang pertama altruism, yaitu perilaku membantu rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya bersedia secara sukarela membantu rekan kerja yang mendapat pekerjaan yang overload atau berlebihan, lalu mengerjakan pekerjaan rekan kerjanya tidak termasuk kerjanya sendiri. Dan yang kedua, courtesy atau perilaku untuk terjadi masalah yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan, misalnya mendorong rekan kerja yang bekerja malas-malasan atau mensupportnya ya. Yang ketiga, supportmanship, yaitu perilaku menerima atau keadaan yang tidak menyenangkan dan kurang ideal, misalnya tidak suka mengeluh secara fisik ya, tidak suka melalaikan realitas. Dan yang keempat adalah civic virtue, yaitu perilaku tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan perusahaan, misalnya menghadiri pertemuan yang tidak diperlukan bagi dirinya tetapi bermanfaat bagi perusahaan seperti seminar yang dilakukan oleh para pemateri lainnya. Terakhir yaitu constitueness, yaitu dedikasi untuk bekerja dan mencapai hasil di atas standar yang ditetapkan, misalnya bekerja sepanjang hari, tidak membuang-buang waktu, menaati semua peraturan perusahaan, secara sukarela bersedia melakukan pekerjaan yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Itulah tadi materi tentang Organizational Citizenship Behavior atau OCB di dalam suatu perusahaan. Dan OCB ini sangat membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang akan mereka tetapkan dan loyalitas karyawan dalam bekerja di perusahaannya. Kita akan membahas tentang penelitian terdahulu ya. Jadi penelitian yang penulis buat memiliki beberapa acuan, diantaranya yaitu penelitian dari Restiana Merdianti yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Komunikasi Interpersonal terhadap Organizational Citizenship Behavior atau OCB dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi pada PT Jakto. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Musyafidah 2018 yang membuat judul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior atau OCB karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening, studi pada BPRS PNM Binama Semarang. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Istiqomah yang memberikan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Budaya Organisasi terhadap OCB
melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada karyawan PT Garmindo Kebumen. Dan dari hasil penelitian ketiga penelitian tersebut, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior karyawan ya di beberapa penelitian tersebut. Jadi terdapat kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini, yaitu untuk X1-nya itu komunikasi interpersonal, dan yang X2-nya yaitu budaya organisasi, dan sebagai Y, variabel Y-nya yaitu organizational citizenship behavior atau OCB dalam penelitian ini. Untuk hipotesa atau hipotesis penelitian saya ini, H1-nya komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Artinya, apabila semakin baik komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pegawai kantor UPBU Pasir Pengarayan, maka akan semakin meningkat pula organizational citizenship behavior OCB-nya. Dan H2-nya budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Artinya semakin baik budaya organisasi di kantor UPBU Pasir Pengarayan, maka semakin baik pula OCB yang dilakukan karyawannya. Baik, untuk hipotesis yang terakhir, komunikasi interpersonal dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior atau OCB. Artinya apabila semakin baik komunikasi interpersonal dan budaya organisasi yang dilakukan oleh pegawai kantor UPBU Pasir Pengarayan, maka akan semakin meningkat pula organizational citizenship behavior-nya atau OCB-nya. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitiannya. Untuk variabel penelitian ya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sebagai variabel dependen adalah komunikasi interpersonal dan budaya organisasi, sedangkan variabel dependennya adalah organizational citizenship behavior atau OCB. Jadi variabel komunikasi interpersonal dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama keterbukaan, yang kedua empati, dukungan, kepositifan, dan kesamaan. Selanjutnya yaitu indikator budaya organisasi. Yang pertama adalah norma, yang kedua nilai dominan, yang ketiga aturan atau peraturan, yang keempat iklim organisasi. Dan berikutnya yaitu variabel organization citizenship behavior atau OCB dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah obedient, yaitu perilaku yang menggambarkan kemauan karyawan untuk menerima dan memenuhi peraturan dan prosedur organisasi. Yang kedua, loyalty, yaitu perilaku yang menetapkan kepentingan pribadi mereka untuk keuntungan dan keberlangsungan organisasi. Dan yang terakhir, participation, yaitu menggambarkan kemauan karyawan untuk secara aktif mengembangkan seluruh aspek kehidupan organisasinya. Dan selanjutnya untuk populasi dan sampel dari penelitian ini, untuk populasi penelitian ini yaitu seluruh pegawai UPBU atau unit penyelenggara Bandar Udara Pasir Pengarayan yang berjumlah 48 orang. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel non-probability sampling untuk jenis purpose sampling dan pertimbangan judgment sampling, yang artinya tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah seluruh pegawai kantor UPBU Pasir Pengarayan yang berjumlah 48 pegawai. Penulis menggunakan rumus ya dalam pengambilan sampel dihitung dengan rumus dari Slovin. Dengan rumus ukuran sampel dibagi dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan. Jadi dapatlah dari 48 populasi, jadi sampel yang akan diteliti yaitu sebanyak 43 sampel. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian kali ini adalah melakukan pengumpulan data digunakan melalui kuesioner dan wawancara. Berikutnya adalah metode analisis data kuantitatif dan kualitatif. Untuk analisis data kualitatif dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama pengeditan, yang kedua pemberian kode, yang ketiga pemberian skor, dan yang keempat tabulating. Dan berikutnya analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya menurut UMA 2006. Terakhir adalah uji instrumen. Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa pernyataan kuesioner yang disusun dengan skala Likert. Skala Likert adalah skala interval yang secara spesifik menggunakan 5 pilihan, yaitu tidak sangat setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju menurut UMA 2006. Setiap pernyataan mempunyai 5 alternatif jawaban seperti berikut. Baiklah, mungkin itulah beberapa presentasi saya tentang penelitian yang saya buat, yaitu berjudul
tentang komunikasi interpersonal dan budaya organisasi terhadap organisasional citizenship behavior di kantor UPBU atau unit penyelenggara Bandar Udara Pasir Pangarayan. Mungkin apabila salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.